Satunya adalah kakak Ridwan Mono Arfa dan kakak Charles Budidoko. Apa maksud pertanyaan ini? Kenapa dia bertanya itu seperti itu kepada saya? Beliau katakan, banyak anggota DPR RI atau DPRD, provinsi atau kabupaten, setelah terpilih tidak pernah datang lagi melihat mereka yang memilihnya. Betul kan? Saya ingin tunjukkan Rahmat Gobel bukanlah orang yang demikian. Dan itu saya sampaikan kepada semua kader Nasdem bahwa kepercayaan itu tidak boleh dikhianati. Kita harus melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani anggota DPR itu sendiri. Kita harus memperhatikan rakyat, harus melihat rakyat dengan baik. Kenapa Gorontalo ini miskin? Kenapa Gorontalo ini miskin? Karena banyak pejabatnya, orang-orang yang duduk itu minta dilayani semua oleh rakyatnya. Apa? Jadi Ibu Bapak, ketika saya menang, berhasil duduk, Ketua Umum saya, Bapak Surya Paloh, memanggil saya dan menyampaikan, kepercayaan yang Anda dapat dari rakyat Gorontalo itu adalah kehormatan yang besar. Dan kehormatan itu bukan hanya milik Rahmat Gobel, tetapi juga merupakan milik daripada Partai Nasdem. Dan untuk itu, Ketua Umum saya memberikan saya kesempatan sebagai wakil Partai Nasdem di DPR RI, sebagai wakil Ketua Umum, sebagai wakil Ketua DPR RI. Tidaklah mudah untuk duduk sebagai wakil ketua DPR RI. Karena jabatan wakil ketua DPR RI termasuk tinggi dan mempunyai kesetaraan sama dengan presiden atau wakil presiden. Tapi ketua umum saya memberikan pesan, ini tempat duduk yang terhormat dan sangat terhormat. Pesan saya adalah, kehormatan ini saya kembalikan kepada rakyat Gorontalo. Dan jangan lupa Anda perjuangkan bagaimana Gorontalo lepas daripada kemiskinan yang selama 15 tahun pada waktu itu terus mendapat predikat nomor 5 termiskin di Indonesia. Ini adalah pesan Ketua Umum. Oleh karena itu, sampai dengan sekarang 4 tahun lebih kurang 60 kali saya kunjungi Gorontalo. Saya kunjungi hampir lebih dari 600 titik atau 600 desa. Dari ujung Pohuwato berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Gorontalo Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Gorut berbatasan dengan Polmut. Bonebolango berbatasan dengan Bolsel. Dari ujung ke ujung sudah saya kunjungi. Kenapa saya harus kunjungi? Saya harus memastikan apakah betul Gorontalo itu miskin nomor 5. Saya tidak mau hanya menerima laporan atau hanya disampaikan kalau Gorontalo itu adalah miskin nomor 5. Ibu Bapak, selama itu pula saya datang dari desa ke desa dan melakukan memotret bagaimana kehidupan sosial masyarakat Gorontalo, bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Gorontalo, dan lain sebagainya. Selama 3 tahun dari 2019 sampai 2021, telah banyak saya mendapatkan masukan bahwa betul Gorontalo adalah provinsi miskin nomor 5. Dan itu adalah penilaian yang diberikan oleh BPS. Selama ini saya tidak melihat memang namanya kemiskinan itu. Karena apa? Karena kalau saya datang di Gorontalo, saya datang mendarat di Airport Jalaluddin, saya hanya pergi ke Tapa, ziarah ke makam almarhum dan almarhumah di kota. Apa yang saya lihat? Semua jalanan yang aspal. Kehidupan ekonomi di sebelah kanan kiri berjalan dengan baik.
itu adalah tidak menggambarkan akan adanya kemiskinan. Tapi setelah saya menjadi anggota DPR, saya berkesempatan keliling dari satu tempat ke satu tempat. Dan betul saya mengatakan ada kemiskinan. Para petani selalu mengeluh ketika masa tanam tidak ada pupuk, tidak ada bibit. Ketika panen harga jatuh. Selama itu pula dari tahun ke tahun tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Hanya ada pembiaran. Hanya mengandalkan pupuk bersubsidi, bibit bersubsidi. Tidak berpikir bagaimana menaikkan produktivitas pada hasil pertanian. Banyak sekali yang saya lihat. Saya karena itu pula saya telah melakukan 4 kali demplot atau pilot project untuk memastikan, melihat betul apakah tanah di Gorontalo ini betul-betul makmur atau tidak. 2 untuk jagung, 2 untuk padi di daerah yang berbeda, dan 1 untuk singkong, 1 untuk tanaman kakao. Apa hasilnya? Dari pilot project, demplot yang saya buat, baik jagung maupun padi, dua-duanya menghasilkan 1 hektar 10 sampai 12 ton. Kalau saya dengar dari para petani hanya menghasilkan 3 sampai 5 ton, ini bisa menghasilkan 2 kali. Dan kalau saya kalkulasi berapa pendapatan petani, naik 2 kali lipat daripada apa yang ada sekarang. Ini adalah contoh. Sebetulnya Gorontalo ini adalah tanah yang makmur. Cuma kenapa tidak bisa menghasilkan produk yang berkualitas? Karena apa? Karena hanya sekedar membagikan pupuk dan bibit tanpa memberikan pembinaan yang jelas. Itulah 3 minggu lalu saya panen singkong. Asubi di sini ya. Panen singkong. 1 batang pohon menghasilkan 30 kg singkong. Jadi 2 hektar pilot project yang saya lakukan. Kalau 1 hektar saja ada 10.000 pohon. Ada jarak 1 pohon dengan 1 pohon 1 meter. Itu menghasilkan 300.000 kilogram. Kalau 1 kilogram dijual Rp1.000, singkong itu maka petani akan mendapatkan 300 juta rupiah. Suatu nilai yang besar. Padahal kalau saya dengar harga singkong kalau di pasar belinya berapa itu? Asudi berapa? Ini gambar singkong ini pohon. Berapa? Kalau 10.000 tambah kaya orang Gorontalo. Kalau di Sumatera singkong dihasilkan dengan 20 kg per hektar per pohon. Di sini 30 kg. Artinya apa? Tanah Gorontalo ini tanah yang subur, tanah yang makmur. Dan Allah mengatakan bahwa rezekiku berikan berlimpah ruah dan engkau carilah. Itu dalam Al-Quran. Dan apa yang saya lihat betul, Gorontalo tanah yang makmur, tanah yang penuh dengan rezeki. Kenapa kita tetap miskin sekarang ini? Kenapa kita tetap miskin, mendapat predikat miskin sekarang ini? Karena apa? Ibu bapak tahu? Karena apa? Karena salah urus provinsi ini. Karena apa? Karena salah urus provinsi ini. APBD dari waktu ke waktu naik. Naik terus. Kemiskinan tetap terpelihara nomor 5 di Gorontalo. Kenapa? Karena anggaran yang pro kepada petani, pro kepada nelayan, pro kepada UMKM yang menggerakkan ekonomi, budgetnya sangat jauh di bawah dan sangat rendah sekali. Inilah kenapa ekonomi kita tidak tumbuh bagus. Ada katanya pertumbuhan ekonomi paling baik di Gorontalo, tapi kemiskinan ada di mana-mana.
Kenapa demikian? Karena salah urus provinsi ini. Kenapa salah urus? Karena ibu bapak salah pilih orang untuk jadi pemimpin ibu bapak. Karena apa? Karena mea-mea yang dikasih kepada ibu bapak semua. Ibu bapak dikasih mea-mea. Untuk apa? Supaya ibu bapak baik-baik saja. Ditambah dikasih sembako, dikasih bansos, dikasih dan lain sebagainya. Bansos, BLT, beasiswa, itu adalah uang negara, bukan uang partai tertentu pada waktu itu. Dan itu adalah hak ibu bapak semuanya. Karena itu uang negara dibayar dari pajak rakyat semuanya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku membawa, saya tahu betul pada waktu saya kampanye 2019. Ketika saya kampanye di satu titik, langsung ada bansos dengan warna tertentu dibagikan kepada rakyat pada waktu itu. Kenapa? Agar jangan pilih Rahmat Gobel. Inilah penyakit kenapa kita miskin nomor 5. Mungkin ibu bapak sudah tidak peduli lagi dengan kemiskinan nomor 5 karena sudah terbiasa. Karena kemiskinan terpelihara dengan baik. Ibu bapak menerima apa adanya. Sehingga terkadang kalau bansos, apalagi BLT, kalau tidak pilih orang tertentu, ibu bapak tidak akan mendapatkannya. Ibu bapak boleh protes. Harus protes karena itu adalah hak ibu bapak semua. Kalau ada yang nggak kasih, laporkan ke saya sekarang. Kenapa? Karena untuk bansos, anggaran untuk bansos, BLT maupun lain sebagainya, ada tanda tangan saya menyetujui itu. Karena apa? Saya wakil ketua DPR yang ikut menentukan berapa anggaran untuk itu sendiri. Jadi kalau ada masih yang begitu ada, kasih tahu supaya saya proses. Saya pertanyakan kepada Pemprov yang melakukan ada keperbedaan untuk hal itu, karena itu tidak boleh. Itu adalah hak rakyat Gorontalo, hak rakyat Indonesia. Jadi ibu bapak, kemiskinan itu karena apa? Karena apa kemiskinan itu? Karena salah pilih orang. Salah pilih orang karena apa? Karena kita dibiarkan, dinina-bobokan. Dengan apa? Dengan mea-mea. Kita dibuat tidur nyenyak. Sementara apa? Para pejabat yang jalan-jalan kemana-mana menggunakan APBD yang mana sebetulnya itu bisa beli mobil mewah untuk perjalanan dan lain sebagainya. Ini adalah yang tidak sangat baik untuk Provinsi Gorontalo. Ini benar. Saya punya kantor, bangun kantor DPW Nasdem kota. Disampaikan rakyat masih miskin, masih susah pangan. Tapi itu partai itu bangun kantor mewah. Saya jawab, kantor mewah itu saya bangun dengan uang saya, bukan pakai APBD. Kalau mereka pakai mobil dinas, mobil mewah, itu pakai APBD. Dua hal yang berbeda. Dan cara untuk mengatasinya. Dan tidak sedikit saya lihat banyak pejabat di Jakarta masuk mall. Saya ketemu di mall-mall, belanja di mall. Sementara Provinsi Gorontalo miskin nomor 5 terus. Hanya untuk bergaya-gaya. Tapi saya ingin ingatkan. Sekarang saya mau tanya ibu bapak semuanya. Maukah perubahan atau tidak? Di belakang, maukah perubahan atau tidak? Mau perubahan atau tidak? Betul mau? Kalau ibu bapak mau perubahan, pilih saya. Percayakan kepada Partai Nasdem. Percayakan kepada Partai Nasdem. Karena perintah ketua umum saya kepada saya adalah jelas. Bangun Gorontalo. Dan saya juga ingat akan pesan wasiat almarhum orang tua saya 30 menit sebelum menghembuskan nafas terakhir. Yang diawali dengan makamkan saya di Gorontalo.
Kenapa saya harus almarhum dimakamkan di Gorontalo? Supaya putra putri saya, cucu saya datang ke Gorontalo, ziarah ke makam saya, lihat kampung halamannya, karena ada bisa sekarang ini tidak lepas karena kampung halamannya. Siap. Hidup. Jadi ibu bapak semua, ingin saya sampaikan, hari ini adalah hari kampanye terakhir. Dan hari ini pula, tadi pagi jam 10, saya menjalankan sesuai rencana saya dengan visi 2051, melakukan peletakan batu pertama, pembangunan perluasan pelabuhan Anggrek. Ini adalah bukti keseriusan saya untuk membangun Gorontalo dari provinsi, dari Kabupaten Gorontalo Utara. Kemarin, selama ini ada yang meragukan akan komitmen saya. Ada yang bilang, ini adalah proyek bodong. Tahu bodong? Ada yang bilang